Dan kini juga kita masih menantikan ketibaan dari paslon nomor urut 02, yaitu Pak Prabowo dan juga Mas Gibran Rakabuming Raka yang masih dalam perjalanan untuk menuju ke Jakarta Convention Center. Dan tentunya memang diatur begitu ya, ketibaan para paslon ke JCC supaya memang tidak terjadi penumpukan begitu. Baik, tidak lama lagi, sekitar 10 menit lagi, debat keempat adu gagasan cawapres akan diselenggarakan, dan ini menjadi yang dinanti-nantikan, mengingat yang terakhir memang pada tahun lalu ya, itu seru ya. Dan kini kita akan lihat seperti apa kemudian performa dari masing-masing cawapres, baik Caimin, Mas Gibran, dan juga Pak Mahfud. Tampaknya ada dari peristiwa mungkin di debat cawapres sebelumnya di tahun lalu, kemudian sudah ada kebijakan baru begitu ya dari pihak KPU. Jika debat menggunakan abbreviation begitu atau singkatan-singkatan, baik dalam pertanyaan yang dilontarkan dari salah satu paslon ke paslon lain, maka diharuskan atau diwajibkan untuk menjelaskan paling tidak apa persoalannya atau apa singkatan tersebut, supaya paslon lain yang ditanya juga dapat memahami. Jadi itu merupakan satu-satunya perubahan yang dilakukan oleh KPU dari debat sebelumnya, debat cawapres yang sebelumnya pada tahun lalu. Dan kemudian diterapkan di debat capres kemarin pada tanggal 7 Januari, dan kemudian juga akan diterapkan di sini. Sehingga semuanya clear dan masyarakat juga mendapatkan informasi yang jelas begitu. Dan kita juga masih menantikan kehadiran atau ketibaan dari pasangan Mas Anies dan juga Caimin ke Jakarta Convention Center. Dan pemirsa, perlu Anda ketahui bahwa memang hari ini di debat cawapres yang ketiga ini, maksud kami yang keempat ini, visi misi akan disampaikan oleh para cawapres mengenai isu lingkungan hidup, ya, kemudian isu pembangunan berkelanjutan, lalu energi dan energi baru terbarukan, kemudian juga ada soal agraria, juga soal desa, ya, soal desa dan juga masyarakat adat begitu. Dan ini menjadi isu yang krusial juga, mengingat bahwa Indonesia masih sering masih memiliki problem-problem dalam hal-hal tersebut yang harus ada solusi, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Dan mungkin dari dialog tadi kita juga sudah melihat apa saja yang menjadi persoalan, dan beberapa sudah ada solusinya, sudah diselesaikan, tapi juga masih ada beberapa hal yang harus dipastikan untuk dapat diselesaikan dalam waktu dekat maupun dalam jangka panjang begitu. Dan bagaimana dampaknya kepada masyarakat dan bagaimana melibatkan masyarakat dalam setiap proyek strategis nasional dan juga dalam kebijakan apapun yang kemudian baik itu termasuk untuk hilirisasi dan sebagainya. Lalu untuk bicara soal penerapan teknologi-teknologi baru begitu. Tadi kita juga sudah bicara mengenai teknologi nuklir yang kemudian sudah ada tanda tangan MOU. Nah, kita lihat
Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah tiba di Jakarta Convention Center, disambut oleh para petinggi media televisi. Dan keduanya hadir menggunakan satu mobil yang sama. Dan kita akan saksikan apakah mereka juga akan menyampaikan sesuatu mungkin kepada wartawan atau mungkin kepada media di sana. Ya, seperti biasanya Pak Prabowo memiliki latar belakang militer sehingga tentunya gayanya, stylenya menyambut atau mendapat penghormatan juga masih terus dia berikan, yaitu dengan memberikan penghormatan balik. Dan juga kalau kita lihat seragamnya, wow, ini seragamnya masih sama dari sejak awal deklarasi begitu ya. Itu saya ingat ada di Indonesian Stadium. Itu warnanya ini memang khas dan ini tidak berubah. Ini yang bintangnya Pak Prabowo saya. Oh, dua-duanya. Prabowo. Saya di mana? Bapak di sini, Pak. Saya di sini. Iya, Bapak sini. Baik, mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan. Baik, kita akan langsung ke Mas Gibran. Ini merupakan debat pamungkas Cawapres. Nah, kira-kira ini persiapan khusus apa yang dilakukan terkait tema malam hari ini? Tidak ada persiapan khusus sih, justru banyak istirahat. Oh, banyak istirahat gitu ya. Kalau dari Pak Prabowo sendiri mungkin ada wejangan apa yang diberikan kepada Mas Gibran terkait debat malam hari ini? Saya kira nggak perlulah terlalu banyak wejangan. Saya lihat beliau sudah menguasai masalah. Terima kasih. Oke, begitu ya. Terkait ini kan lumayan sibuk dengan ada kampanye akbar begitu. Untuk mengatur waktunya apa kesulitan, Mas Gibran? Bisa diatur kok, santai aja. Santai aja. Mulai semuanya. minggu depan kita genjot lagi. Oke, siap. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih. Mas Gibran, terima kasih banyak. Terima kasih. Dua menit lagi acara debat keempat 3 cawapres yang siap adu gagasan ini akan dimulai. Pak, jalan. Setuju. Kita masih menantikan rombongan lainnya untuk hadir dan tampak masih ada sejumlah mobil yang kemudian turut tiba di lokasi untuk mengikuti debat ini. Kalau kita lihat begitu banyak para pendukung di luar dari pendukung dari 3 paslon tentunya. Yang dari tadi mereka memang bersorak-sorai mendukung paslon mereka. Dan 1 menit lagi kita akan memulai, 1,5 menit lagi lebih tepatnya.
untuk memulai mengikuti debat keempat. Ini adalah untuk 3 cawapres yang siap adu gagasan. Ada yang menggagas soal perubahan, ada yang keberlanjutan, ada juga yang memiliki gagasan-gagasan mungkin penyempurnaan begitu ya. Baik, ini seharusnya menjadi satu momen yang akan disaksikan oleh ratusan juta orang atau ratusan juta mata sekaligus. Karena ini adalah debat cawapres yang terakhir. Karena masih akan ada lagi nanti satu kesempatan lagi untuk debat capres sebelum tanggal 14 Februari 2024. Dan 10 detik lagi kita akan menuju langsung ke lokasi suasana atau ruang debat cawapres di Jakarta Convention Center. Disiarkan langsung dari Jakarta Convention Center, Jakarta.